Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Setiap kita pasti merindukan janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita seringkali adalah sulit untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah tujuan dibuat channel ini saudara, untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Caranya, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kepada setiap kita, Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Dia punya rencana yang besar kepada setiap kita. Apapun latar belakang saudara, siapapun saudara, ketahuilah bahwa Dia punya rencana atas kehidupan saudara. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya? Apa penyebabnya sehingga sekalipun Allah sudah merencanakan yang baik, tetapi rencana Tuhan tidak digenapi? Bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu, maka renungan ini untuk saudara. Namun sebelum kita akan melanjutkan topik renungan ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa Allah punya rancangan yang indah dalam kehidupan saudara? Dan rindukah saudara supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara? Saudara, di video pertama kita sama-sama sudah belajar dari teks firman Tuhan, yaitu kitab Yeremia. Pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengar tentang rancangan Tuhan, saudara. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa ayat ini ditujukan kepada orang Israel yang pada waktu itu mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain dalam hidup mereka, sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan, yaitu dibuang ke Babel. Dan kemudian setelah mereka dibuang ke Babel, datanglah firman Tuhan melalui Yeremia kepada mereka. Sekali lagi saya baca mulai ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sekali lagi bahwa sekalipun orang Israel melakukan kejahatan dan pada masa itu mereka sedang menjalani penghukuman, mereka ditawan, Tuhan izinkan mereka menderita. Namun demikian, firman Tuhan juga datang kepada mereka bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi mereka. Dan Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan bagi mereka. Itu artinya, saudara, bahwa bagi setiap kita hari ini, apapun latar belakang kita, bagaimanapun kehidupan kita, sebenarnya Allah itu punya rancangan yang indah bagi kita. Yang Dia bahasakan rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, saudara. Mungkin selama ini, saudara mengalami perjalanan hidup atau kisah hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kemudian kisah hidup saudara membuat saudara berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Atau Tuhan itu mengizinkan saudara menderita, Tuhan itu menghukum saudara, Tuhan itu mau saudara menderita, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, kalau kita lihat ini, saudara, sekalipun orang Israel melakukan kejahatan, dan akhirnya mereka dibuang, menderita waktu itu, bukan Allah yang sebenarnya mau mereka menderita, tapi kejahatan mereka sendiri yang membuat mereka menderita. Itu juga yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kesalahan pelanggaran masa lalu, itu yang membuat kita menderita hari ini. Dan kesalahan pelanggaran hari ini juga, itu bisa saja berdampak membuat saudara menderita ke depan. Tetapi hal yang saya mau tegaskan kembali adalah, sekalipun orang Israel hidup dalam kejahatan, dan mereka sudah menderita, firman Tuhan masih datang kepada mereka. Rancanganku, rancangan damai sejahtera bagimu. Rancangan hari depan penuh harapan bagimu, bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Bahwa mereka celaka dengan dibuang ke Babel. Itu bukan rancangan Tuhan, itu akibat dari kesalahan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali penderitaan itu yang kita alami, itu bukan rancangan Tuhan. Kalau hari ini saudara menderita karena pelanggaran saudara masa lalu, dengar saudara, itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara sadar bahwa saudara sedang mengalami penghukuman, penderitaan akibat dari kesalahan cara hidup saudara di masa lalu, sekali lagi saya mau menegaskan, itu bukan rancangan Tuhan atas kehidupan saudara. Itu akibat dari pelanggaran saudara sendiri.
Dan ketahuilah pada saat orang Israel dihukum, pada saat orang Israel menderita, Allah masih kembali berbicara, bernubuat melalui Yeremia. Dia berkata, rancanganku, rancangan damai sejahtera bagimu, anak-anakku. Rancanganku, rancangan hari depan yang penuh harapan bagimu. Kalau hari ini pun saudara merasa saudara ada dalam satu situasi, saudara sedang menderita akibat kesalahan masa lalu. Sekali lagi, penderitaan saudara hari ini bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi saudara sama seperti rancangan yang dia ungkapkan kepada orang Israel saat mereka menderita. Saat ini pun rancangan Tuhan bagi saudara adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, maukah saudara mulai hari ini dan ke depan, saudara hidup di dalam rancangan Tuhan? Karena sekalipun dia sudah rancang rancangan damai sejahtera untuk hari ini dan untuk hari depan, tidak otomatis itu digenapi dalam hidup saudara. Itu akan digenapi tergantung bagaimana respon kita ketika dia berkata, rancanganku, rancangan damai sejahtera bagimu, rancangan hari depan yang penuh harapan bagimu. Jadi hari ini apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara rindu rancangan yang sudah dipersiapkan itu digenapi dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, maka di video pertama kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya rancangan damai sejahteranya itu digenapi dalam kehidupan kita. Dia berkata ayat 12. Setelah dia berkata ayat 11 bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Dia berkata ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi dia berkata bahwa rancangan itu ada pada dia. Ketika dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Dia berkata bahwa rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, itu ada pada dia. Dan setelah dia berkata bahwa rancangan itu ada pada dia, maka dia berkata, apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, aku mendengarkan kamu. Jadi kalau ketika kita datang kepada dia, berseru dan berdoa, kita jalani hidup kita dalam berseru, berdoa, penyerahan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa berarti kita berindu kehendaknya itu terjadi, rancangannya itu terjadi, maka dia berkata bahwa dia akan mendengarkan kita. Rancangannya itu akan digenapi. Jadi di video pertama kita sudah belajar bahwa bagaimana supaya rancangannya digenapi. Hiduplah dalam doa. Hiduplah dalam seruan kepada Tuhan. Rindukan rancangan yang sudah dipersiapkan itu digenapi dalam hidup saudara. Berserulah, mintalah supaya rancangannya itu digenapi dalam kehidupan saudara. Dan di video kedua ini, saudara, saya mau kita lihat hal kedua. Di mana ayat 12 tadi dia berkata, apabila kamu, itu yang dia tegaskan di ayat 12. Di ayat 13 kembali dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lihat saudara kembali. Kenapa di ayat 11 dia berkata bahwa rancangan itu ada pada dia? Lalu kemudian di ayat 13, ayat 12 disuruh berdoa kepada dia. Lalu kemudian ayat 13 ini, apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Kembali bahwa rancangan itu ada pada dia, saudara. Dan untuk kita mengalami rancangan itu, dia berkata bahwa apabila kamu mencari aku. Jadi ternyata kalau kita rindukan rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, maka yang kita cari itu adalah Tuhan. Karena rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan itu ada pada dia. Dan ketika kita mencari dia, maka firman-Nya berkata, kamu akan menemukan aku. Kalau kita menemukan dia, maka secara otomatis kita juga akan menemukan rancangan-rancangannya. Kalau kita mencari dia dan mengalami dia dalam hidup kita, maka secara otomatis kita pun akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau ada orang yang rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya, padahal dia tidak peduli untuk mencari Tuhan, maka sebenarnya dia bermimpi untuk mengalami rancangan Tuhan. Kalau ada orang yang mungkin protes sama Tuhan, kenapa? Kalau engkau memang baik, kenapa engkau tidak lakukan kebaikan bagiku? Sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang baik atas kehidupan saudara. Tapi kenapa rancangan yang baik itu tidak genapi? Mungkin saudara belum mencari Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara terlalu sibuk dengan dunia ini. Mungkin saudara menganggap dunia ini lebih penting dari Tuhan. Kalau saudara rindu rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, firman-Nya berkata, carilah dia.
Karena ketika engkau menemukan dia, maka firman-Nya berkata, rancangan yang ada pada dia itu juga akan digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara, ada satu cerita saudara. Ini juga mungkin bisa menggambarkan bagi saudara bahwa satu kali ada satu tongkat ajaib, di mana melalui tongkat itu apa yang diminta itu bisa terjadi. Lalu kemudian satu kali kepada seseorang ditawarkan untuk meminta sesuatu melalui tongkat itu. Lalu kemudian setelah diminta, dia minta emas lah, kita buat contohnya, supaya dia mendapatkan emas yang besar. Lalu kemudian dia minta, lalu melalui tongkat itu dibuat dan akhirnya emas itu terkabul, muncul begitu. Lalu kemudian kepada dia ditanya, mana yang kamu inginkan, emas ini atau tongkat ini? Lalu orang itu berkata emas. Padahal tongkat inilah yang menjadikan emas itu, memunculkan emas itu. Ini hanya cerita mitos, saudara. Tapi ini juga menggambarkan seringkali manusia hidup di dunia ini mencari perkara-perkara dunia, merindukan supaya berkat-berkat Tuhan terjadi. Padahal sebenarnya sumber dari semuanya itu adalah Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau kita mencari Tuhan, maka sebenarnya kita akan menemukan. Karena sebenarnya dia sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Apa yang kita rindukan, bahkan lebih dari apa yang kita rindukan saudara, lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah itu bisa mengerjakan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kita seringkali lebih sibuk mencari perkara dunia. Kita seringkali lebih sibuk mencari apa yang kita inginkan. Padahal semuanya itu ada pada Tuhan. Kalau kita mencari dia dan kita menemukan dia, maka secara otomatis apa yang dia kehendaki dan rancangkan itu akan digenapi dalam hidup kita. Jadi hari ini apa yang harus saya dan saudara lakukan? Umat-umat Tuhan, sibuklah mencari Tuhan. Semakin sungguhlah mencari Tuhan. Karena ketika saudara semakin sibuk dan semakin sungguh mencari Tuhan dalam hidup saudara, saudara semakin menemukan Tuhan dan semakin mengalami Tuhan. Dan dia berkata, ayat 11 tadi, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau saudara menemukan Tuhan, maka rancangan yang ada pada dia mengenai saudara juga akan digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, carilah Tuhan. Kalau selama ini mungkin saudara menganggap datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan itu hanya sebagai sambilan dari perjalanan kehidupan. Hari ini sadarilah bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini adalah mencari Tuhan. Karena kalau saudara mencari Tuhan dan saudara menemukan Tuhan, maka saudara menemukan rancangannya atas kehidupan saudara. Karena rancangan itu ada pada dia. Kalau saudara menemukan dia, maka saudara menemukan rancangan itu. Dan kalau saudara rancangan itu digenapi dalam kehidupan saudara, itu jauh lebih baik dari apapun yang saudara rancang untuk kehidupan saudara. Karena firman-Nya berkata bahwa rancangannya itu jauh lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saudara doakan. Itu sebabnya saudara cari Tuhan, anak-anak Tuhan cari Tuhan dalam hidup saudara, supaya rancangannya digenapi dalam kehidupanmu. Jadi di video kedua ini saudara, saya mau menyimpulkan kembali bahwa siapapun saudara, bagaimanapun latar belakangmu, sama seperti dia berkata kepada orang Israel yang sedang dihukum di Babel karena kesalahan mereka. Mereka sedang menderita karena kesalahan mereka. Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin hari ini saudara pun menderita karena masa lalu, kesalahan masa lalu. Allah tidak membuang saudara. Kalau saudara berpikir bahwa saudara tidak layak di hadapan Tuhan, saudara sesat berpikir. Saudara disesatkan iblis. Saudara hari ini layak di hadapan Tuhan. Dan dia mau menerima saudara apa adanya, sama seperti dia menerima orang Israel yang sedang ada dalam penderitaan, penghukuman karena kesalahan mereka. Dia menerima saudara apa adanya. Dan dengar, dia berkata bahwa dia sudah persiapkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi saudara. Kalau saudara rindu rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara, mulai saat ini jalani kehidupan dalam doa dan seruan kepada Tuhan. Itu yang ditulis di ayat yang ke-12.
Dan kemudian hal kedua yang harus saudara lakukan adalah cari Tuhan dalam kehidupan saudara. Cari Tuhan. Karena kalau saudara mencari Dia, menemukan Dia, rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan yang sudah dipersiapkan bagi saudara, itu ada pada Dia. Kalau saudara menemukan Dia, mengalami Dia, maka saudara pun akan mengalami rancangan damai sejahteranya. Dan hari depan yang penuh harapan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan. Hiduplah berdoa kepada Tuhan. Dan cari Dia selama hidup saudara. Cari Tuhan. Sibuklah mencari Tuhan. Supaya saudara menemukan Dia dan mengalami Dia dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Biarlah rancangannya digenapi dalam kehidupan saudara. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu digenapi dalam hidupmu. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali sudah belajar. Bahwa hal kedua yang harus kami belajar. Selain kami berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hal kedua yang harus kami kerjakan. Supaya rancangan-Mu digenapi dalam kehidupan kami adalah. Supaya kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kalau kami mencari Tuhan, maka kami akan menemukan Engkau. Dan kalau kami menemukan Engkau dan mengalami Engkau, maka kami juga akan menemukan dan mengalami rancangan yang ada padamu mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.